Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Semuanya sehat-sehat kan? Sehat, Pak. Ya, Pak. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendalami tema keluarga sebagai rumah tangga. Yang dimana di dalam keluarga itu adalah tempat pertama kita belajar untuk mengenal Tuhan, belajar berdoa, saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Di tengah kesibukan dan berbagai tantangan hidup, kadang kebersamaan dalam keluarga mulai berkurang. Karena itu Bapak Ibu, melalui pendalaman iman kita kali ini, kita diajar untuk melihat kembali kehidupan keluarga kita dan bagaimana kita dapat membangun keluarga yang penuh dengan kasih, damai, dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, semoga melalui pertemuan kita kali ini, iman dan kebersamaan dalam keluarga kita semakin bertumbuh. Baiklah, kita buka puji syukur nomor 336. Kita mulai dengan lagu pembuka nomor 336. Bahagia kita bernyanyi bersama. Bahagia kita di dalam rumah Bapa kita. Mari kita bersama-sama menuju rumahnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau mempertemukan kami dalam pendalaman iman. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami dan bukalah hati serta pikiran kami agar mampu mendengarkan sabdamu dan memahami kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar melalui pertemuan ini kami semakin menyadari pentingnya membangun keluarga yang beriman, hidup dalam doa, kasih dan kebersamaan. Semoga keluarga kami semakin menjadi gereja rumah tangga yang memuliakan nama-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, setiap keluarga kita pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ada saatnya kita hidup rukun dan bahagia, tetapi ada juga saatnya di mana kita mengalami masalah dan tantangan. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita berbagi pengalaman tentang kehidupan keluarga kita sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk pendalaman pengalaman dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama, bagaimana keluarga Bapak Ibu membangun kebiasaan doa bersama di rumah? Ya, silakan Bapak Ibu bisa bersama. Saya, Ya, silakan Ibu Adelis. kalau di keluarga kami, Pak, cara untuk membangun itu. Kalau di keluarga kami kan, Pak. Kenapa, Bu? Ya, Bu, silakan. Caranya untuk membangun hidup dua itu dengan cara makan malam bersama, Pak. Jadi kami mengupayakan untuk semuanya itu mulai dari bapak, ibu, anak itu harus makan bersama. Disitulah saatnya kami berdoa bersama begitu, Pak. Oke, terima kasih ya Bu. Baiklah, Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin sharing? Kalau dari keluarga saya Pak, memang kalau pemahaman juga kami terapkan di dalam kehidupan keluarga kami. Lalu jika kami sudah menyelesaikan pekerjaan kami di malam hari dan kami istirahat malam, sebelum kami istirahat, kami berkumpul terlebih dahulu untuk berdoa bersama. Berterima kasih atas persatuan pada hari ini dan semoga istirahat malam kami diberkati juga sampai besok pagi memang. Oke, baik, terima kasih Bu Suci. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Adelis tadi, mereka membangun bentuk keluarga dalam bentuk doa itu pada saat makan
membangun kebiasaan doa itu dalam kegiatan sebelum tidur begitu. Nah selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu menunjukkan kasih dalam keluarga sehari-hari? Bagaimana Bapak Ibu menunjukkan kasih dalam keluarga dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu ada, Ibu Sari. Jadi dalam keluarga saya setiap pada saat mau makan, disitulah saya menunjukkan kasih kepada suami saya dan kepada anak-anak saya. Saya menghidangkan makan, mempersiapkan peralatan mereka untuk bekerja dan juga untuk ke sekolah. Bagus. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berseri? Silakan Ibu. Kalau PKB Pak, selain dari persiapan makanan dan juga berangkat sekolah, saya juga mendengarkan baik suami saya atau anak saya yang ingin bercerita melalui pengalamannya seperti itu, atau ada pengalaman yang menyedihkan barangkali yang dialami anak-anak, saya selalu mendengarkan mereka. Oke, baik, terima kasih Bu. Seperti yang dikatakan Ibu Sari tadi, bahwa mereka memberikan kasih dalam keluarga Ibu dalam bentuk penyediaan diri dalam melayani di saat makan malam bersama, saat bersama dengan keluarga. Sedangkan Ibu ini tadi katakan bahwa dia memberikan kesempatan untuk mendengarkan anak-anak di rumah, baik bagaimana pengalaman dan cerita yang dialami mereka dalam kesehariannya. Nah selanjutnya ya Bapak Ibu, pengalaman apa yang paling berkesan yang menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir dalam keluarga Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu silakan. Saya Pak, Oke, Ibu Aliris. pengalaman yang paling berkesan dalam keluarga kami itu Pak, ya pas Tuhan hadir, ya itu Pak, bersama Ibu saling cerita bersama, bercanda begitu Pak. Kalau ada saling memperhatikan begitu Pak. Terima kasih Bu Aliris. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Ibu Sari. Jadi pengalaman saya yang paling berkesan atas kehadiran Tuhan, di mana pada saat saya melahirkan anak pertama saya. Jadi di situ rasanya saya begitu susah, begitu rasanya sepertinya tidak akan sanggup. Namun disitulah saya merasakan kehadiran Tuhan itu melalui orang-orang di sekeliling saya dan juga suami saya. Oke, bagus sekali Bapak Ibu. Terima kasih atas sharing pengalaman yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, baik Bapak Ibu yang terkasih, saat ini memang banyak sekali keluarga yang sibuk dengan pekerjaan, sekolah maupun dengan handphone masing-masing. Nah, akibatnya waktu kita untuk berkumpul dengan keluarga kita semakin berkurang, apalagi kita saat mau berbicara dan berdoa bersama menjadi semakin kurang di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melihat keadaan keluarga kita saat ini. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan juga bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat keluarga kita saat ini semakin jarang berkumpul dan berdoa bersama? Silakan Ibu Suci. Kalau mungkin hal-hal yang biasa dilakukan karena kesibukan antara pribadi seperti itu Pak. Jika memang kalau seperti orang tua mungkin bekerja, anak sibuk kuliah, atau masih sekolah, jadi kadang itu yang membuat hambatan-hambatan itu tidak bisa mampu lagi kebersamaan itu ada di dalam keluarga. Tapi lebih baik jika memang ada kesibukan itu, setidaknya kita memberi dirilah sebentar untuk doa bersama. Jadi doa bersama itulah hal nyata yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bu. Masih ada Bapak Ibu yang berseri. Nah, terima kasih Bu Suci atas penyampaian yang disaringkan pada kesempatan kali ini, yang dimana dikatakan bahwa keluarga jadi jarang berkumpul karena kesibukan masing-masing. Nah selanjutnya, bagaimana pengaruh handphone dan kesibukan mempengaruhi kebersamaan di dalam keluarga kita masing-masing? Bagaimana pengaruh handphone dan kesibukan mempengaruhi kebersamaan dalam keluarga kita masing-masing? Silakan Pak. Iya Pak, jadi kalau menurut saya handphone ini sangat berpengaruh sekali sama seperti di keluarga kami. Jika adanya handphone ini, keluarga kami bisa saling berfokus kepada handphone masing-masing. Kami saling berkumpul
itu handphone ini menurut saya sangat berpengaruh sekali terhadap kebersamaan keluarga kami. Oke, baik, terima kasih Pak Anton. Yang dimana dikatakan Pak Anton tadi bahwa di dalam keluarganya karena handphone, kesibukannya di dalam keluarga karena handphone, jadi jarang berkumpul di tengah keluarga karena sibuk dengan handphone yang masing-masing. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mau memberikan pengalaman dan sharingkan pengalamannya pada kesempatan kali ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini ada pengalaman dari bacaan konstitusi yang akan kita dengarkan pada hari ini, yaitu yang diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Mari kita dengarkan bersama. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus. Anak itu di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cuma mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan sebuah hal itu di dalam hatinya. Yesus semakin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, melalui Injil yang kita baru dengarkan hari ini, kita melihat teladan keluarga kudus Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan Yosef. Mereka hidup dalam kasih, kebersamaan, dan selalu menempatkan Tuhan di tengah kehidupan keluarga mereka. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keluarga bukan hanya tempat kita untuk tinggal bersama, tetapi juga tempat utama kita untuk menumbuhkan iman, kasih, dan nilai-nilai Kristiani. Di dalam keluarga, anak-anak belajar berdoa, belajar mengasihi, menghormati, dan peduli terhadap sesama. Keluarga yang dekat dengan Tuhan akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, melalui doa, komunikasi yang baik, dan kasih yang tulus, keluarga dapat menjadi tempat yang membawa damai, sukacita, dan pengharapan bagi setiap anggotanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita semua dipanggil untuk terus membangun keluarga yang berpusat pada Tuhan, sehingga keluarga sungguh menjadi gereja rumah tangga yang hidup dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi refleksi kita bagi kita masing-masing. Yang pertama itu, setelah mendengarkan sabda Tuhan hari ini, apa yang paling menyentuh hati Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, berikan juga jawabannya terkait dari bacaan yang sudah kita dengarkan hari ini. Sepertinya Ibu Suci. Kalau dari saya Pak, setelah mendengar bacaan tadi yang paling menyentuh dalam hati saya yang bisa saya terapkan lagi dan mau saya terapkan di dalam kehidupan keluarga saya, ternyata kesibukan segala kesibukan yang kita jalani di dalam satu hari itu seharusnya itu tidak menjadi penghalang untuk kita berkeluarga dan berkumpul bersama keluarga untuk mendengar atau melaksanakan segala aktivitas yang memang harusnya kita lakukan bersama keluarga kita seperti itu. Bisa kita sibuk, tetapi
sibuk itu janganlah menjadi penghalang untuk kita tidak berkumpul bersama keluarga, tidak berdoa bersama. Jadi saya rasa penerapan yang saya terapkan di dalam kehidupan keluarga saya, berdoa setiap malam sebelum istirahat itu sudah sangat baik untuk saya, karena mulai dari hal-hal kecil yang saya terapkan di keluarga saya, mungkin itu bisa berdampak baik nanti untuk anak-anak saya di kemudian hari. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Suci. Saya kalau Ibu yang memberikan sini. Oke, baiklah. Seperti yang saya Suci tadi bahwa terus untuk membangun keluarga yang harmonis dan saling mendengarkan satu sama lain. Nah, baiklah Bapak Ibu. Yang terakhir itu langkah apa yang kira-kira ini Bapak Ibu lakukan untuk membangun doa dan kasih dalam keluarga? Langkah apa yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk membangun doa dan kasih dalam keluarga? Saya Sari. Jadi langkah yang dapat saya lakukan dalam keluarga untuk membangun kasih dalam berdoa menurut saya, terlebih dahulu saya menjadi role model bagi anak-anak saya dan juga suami saya, di mana saya menjadi panutan bagi mereka. Ketika saya sudah berhasil menjadi role model dalam keluarga itu, maka langkah-langkah kecil itu akan bisa terjalani. Contohnya, ketika bangun pagi, saya membiasakan suami dan anak saya berkumpul bersama untuk berdoa. Ketika mau makan, kami juga mau berdoa bersama. Jadi utamakan dalam diri kita sebagai orang tua terlebih dahulu, sebagai saya dan suami saya terlebih dahulu menjadi role model dalam keluarga itu. Oke, baik, terima kasih Bu Sari. Bagus sekali Bu, seperti yang katakan tadi, kita harus menjadi role model, bisa mencontohkan agar anak-anak bisa mengikuti apa yang kita lakukan dalam keluarga. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa contoh aksi yang dapat kita lakukan untuk kedepannya yang bisa kita tingkatkan di dalam keluarga kita. Nah, yang pertama itu kita bisa meluangkan waktu untuk berdoa bersama, memberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, berdoa bersama agar keluarga bisa lebih membangun kehidupan yang hidup rohani begitu. Nah, yang kedua, kita bisa mengadakan waktu kebersamaan keluarga selama 30 menit tanpa handphone setiap minggu. Yang dimana kita diajak supaya kita bisa bersharing bersama dalam keluarga terkait dengan satu sama lain, isi hati, supaya kita lebih membangun kedekatan lagi dengan keluarga, begitu baik dari kepada suami, kepada istri ataupun kepada anak-anak sekalian. Nah, yang ketiga itu kita harus bisa memisahkan sikap saling mengasihi, menghargai dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh kita langsung menghakimi dalam keluarga kita masing-masing. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang sekalian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan kita kali ini kita telah bersama-sama mendalami tema tentang keluarga sebagai rumah tangga dengan subtema membangun keluarga yang beriman melalui doa dan kasih. Nah, kita menyadari bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk mengenal Tuhan, belajar berdoa dan hidup dalam kasih. Nah, melalui teladan keluarga kudus saja tadi yang sudah kita dengarkan, kita diajar untuk menempatkan Tuhan di tengah kehidupan keluarga, di tengah berbagai kesibukan dan tantangan zaman sekarang ini. Nah, keluarga tetap untuk dipanggil untuk menjadi kebersamaan, komunikasi dan kehidupan doa. Nah, dengan doa kasih dan saling mendukung, keluarga dapat menjadi tempat bertumbuhnya iman bagi setiap anggota keluarga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus berusaha membangun keluarga yang dekat dengan Tuhan, hidup dalam kasih dan menjadi gereja rumah tangga yang membawa berkat bagi sesama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami sikap hening dan sikap berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pernyataan-Mu selama perjalanan iman ini. Terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Bantulah kami untuk melaksanakan apa yang telah kami pelajari hari ini. Semoga keluarga kami semakin rajin berdoa, hidup dalam kasih, saling menghargai dan semakin dekat kepada-Mu. Jadikanlah keluarga kami gereja rumah tangga yang menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah seluruh keluarga kami, sertailah kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dianugerahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pendalaman iman telah selesai. Mari kita jalan bersama sambil mewartakan Injil. Syukur kepada Allah. Lagu penutup nomor 1131. Cinta kasih Tuhan, satu dua tiga ya. Cinta